Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Dr. Abdul Hala Al-Maududi SKM SPP, dosen tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan kode MK 1001021 dengan bobot 2 SKS. Kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 1 kali UTS serta 1 kali UAS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara online maupun offline. Mata kuliah ini merupakan cabang mata kuliah epidemiologi yang mempelajari dan mengkaji mengenai distribusi dan determinan penyakit tidak menular dan aplikasinya serta bagaimana upaya dalam pengendalian penyakit tidak menular. Mata kuliah ini menekankan pada kondisi dan situasi penyakit tidak menular yang ada di dunia dan di Indonesia pada saat ini. Penyajian kuliah dimulai dengan materi tentang pengertian dan pendekatan epidemiologi penyakit tidak menular, faktor risiko, dan metode intervensi. Epidemiologi penyakit stroke, penyakit diabetes mellitus, gangguan metabolik, penyakit kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit respiratori kronik, epidemiologi kecelakaan lalu lintas, program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, WHO Stepwise, dan juga studi lapangan, presentasi dan diskusi hasil studi lapangan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Epidemiologi Penyakit Menular antara lain CPMK 1 mahasiswa mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, dan pendekatan epidemiologi PTM. CPMK 2 mahasiswa mampu menjelaskan gambaran epidemiologi, faktor risiko, patofisiologi, dan pencegahan dari beberapa PTM. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan program pengendalian penyakit tidak menular di masyarakat. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis berbagai faktor risiko PTM, baik faktor risiko perilaku, lingkungan, maupun dari genetik. CPMK 5, mahasiswa mampu menerapkan konsep epidemiologi dalam pencegahan dan pengendalian PTM. CPMK 6, mahasiswa mampu berpikir kritis dan menyaring dengan baik mengenai perkembangan PTM. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari tren dan distribusi PTM di berbagai populasi. Sedangkan sub CPMK tertuang pada setiap pertemuan dalam rencana pembelajaran semester. Berikutnya, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan, serta estimasi waktu. Pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, yaitu luring dan daring. Nah, kita berikan dengan interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa bisa presentasi, diskusi interaktif, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Ada dua model pembelajaran pada daring, yaitu sinkronus, yaitu interaksi komunikasi secara langsung antara dosen dan mahasiswa dengan memanfaatkan media video conference, bisa melalui Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain, atau interaksi melalui chatting. Dan juga asinkronus, yaitu interaksi atau komunikasi secara tidak langsung
Mahasiswa bisa membaca buku, paper, jurnal, atau juga bisa mengerjakan tugas, menganalisis dan menyelesaikan kasus, dan juga bisa pembelajaran dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Adapun estimasi waktu pembelajaran selama 2 kali 50 menit untuk 2 SKS. Adapun referensi pembelajaran ataupun daftar pustaka, yang pertama tentunya buku ajar epidemiologi penyakit tidak menular. Kemudian juga ada buku-buku yang lain seperti Social Determinants of Health in Non-Communicable Disease ataupun artikel jurnal yang bereputasi yang mempunyai nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Nah, sebagai tambahan pustaka juga bisa membaca karya saya yaitu Cloning Terapeutik dan Penggunaan Sel Punca dalam Terapi, termasuk dalam perspektif hukum Islam, dan juga di dalamnya ada kajian tentang epidemiologi penyakit tidak menular yang up to date dengan penggunaan sel punca atau sel terapi. Kemudian penilaian mencakup indikator, kriteria, dan bentuk. Untuk indikator diantaranya kehadiran, sikap, dan perilaku selama proses perkuliahan. Kemudian ketuntasan dan ketepatan dalam menjelaskan pengertian, metode kontrol, dan pendekatan epidemiologi tidak menular. Serta ketuntasan akses EdLink, mahasiswa bisa dengan kontrak belajar dan bahan yang memang bisa diakses EdLink tepat pada waktunya. Nah, untuk kriteria dan bentuk mencakup kehadiran mahasiswa dan juga sikap dan perilaku selama proses perkuliahan, keaktifan dalam diskusi berdasarkan rubrik partisipasi kelas, dan juga tentunya makalah atau presentasi pada mahasiswa. Adapun komponen dan proporsi penilaian diantaranya UTS sebesar 30%, UAS sebesar 30%, paper dan kinerja sebesar 20%, serta kuis sebesar 20%. Baiklah, berikut adalah video pembelajaran materi epidemiologi penyakit tidak menular untuk materi mengenai kanker pada pertemuan yang kelima. Mari, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mata kuliah saya. Apa mata kuliah kita? Untuk kanker ya. Pertemuan kita pertemuan keberapa? Kelima. Baik, sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu. Saya pimpin doanya karena semuanya beragama Islam. Saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, biasanya kita kalau sebelum kuliah biar semangat ada ice breaking-nya ya. Oke, baik. Siapa yang mau pimpin ice breaking? Ya, silakan Wildan. Ini luar biasa. Berikan semangat buat Wildan, aplaus. Oke, baik. Silakan. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai kelasnya Bapak Abul, ayo kita mulai ice breaking. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Silakan kembali Wildan. Oh, luar biasa ya. Oke, pada pagi hari ini tentunya semuanya sudah absen ya. Ya, absennya di mana? Di EdLink. Seperti biasa, semuanya absen di EdLink. Nanti Bapak semuanya cek. Marilah kita mulai. Nah, sebelum kita mulai pertemuan yang keempat, ada yang ingat tentang apa? Iya, epidemiologi penyakit tidak menular untuk diabetes mellitus. Yang kita kenal dengan tipe 1 dan tipe berapa? Tipe 2. Tipe 1 apa?
NIDDM. Untuk yang tipe 2, NIDDM. Nah, baik. Sekarang kita masuk tentang kanker ya. Kemudian berikutnya. Nah, definisi epidemiologi memiliki 5 kata kunci. Yang pertama apa? Studi. Yang kedua apa? Distribusi. Yang ketiga apa? Determinan. Yang keempat apa? Keadaan peristiwa. Yang kelima apa? Populasi. Wah, hebat. Berikan aplaus semuanya. Oke. Baik, lanjut. Nah, kita masuk sekarang kepada penyakit tidak menular. Nah, ada yang tahu apa itu penyakit tidak menular? Haikal? Ya, silakan. Tidak menular itu penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, Pak. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Penyakit tidak menular itu penyakit yang tidak disebabkan oleh mikroorganisme. Ya, baik. Ya, ini penyakit tidak menular ya. Nah, penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan. Jadi ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular. Kalau yang tidak menular bukan disebabkan oleh penularan baik vektor, virus, mikroorganisme, jamur, dan yang lain-lain. Jadi dia tidak menular. Apa saja penyakit yang tidak menular? Ada yang tahu? Ya, silakan. Itu jantung, kanker, sama stroke. Ya, baik. Jadi banyak ya. Di antaranya ada stroke. Nah, ini. Ada diabetes mellitus, ada kanker, ada penyakit jantung dan pernafasan kronik. Yang kita pelajari saat ini adalah yang kanker. Baik, kita masuk ya ke dalam materi kita. Itu tadi refresh sedikit. Nah, kalau kita mengetahui ada penyebab kematian di 2015 dan juga sampai diprediksi sampai 2030. Ternyata kalau kita melihat yang di awal-awal ini adalah penyakit-penyakit tidak menular. Apa yang pertama? Baik. Yang kedua? Yang ketiga? Baik. Nah, dan juga ada yang kelima ini diabetes mellitus ya. Nah, ini 1, 2, 3 dan 5 ini termasuk penyakit tidak menular. Ternyata itu yang bisa menyebabkan kematian. Bahkan diprediksi untuk penyakit jantung sampai 2030. Stroke pun sampai 2030 masih diprediksi ini adalah penyebab kematian pertama, kedua. Dan termasuk juga di dalamnya ada kanker. Kanker ini termasuk bagian dari penyebab kematian. Kemudian apa itu penyakit tidak menular? Tadi kita sudah tahu. Apakah bisa dikendalikan? Apakah bisa dicegah? Bisa. Nah, ini penyakit tidak menular dapat dikendalikan dengan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular tertentu. Nah, kita tahu ya. Nah, apa biasanya disebabkan oleh faktor resiko. Nah, faktor resikonya itu ada pengendalian faktor resiko yang dari Kemenkes itu ada namanya kita terapkan cerdik. Ada yang tahu C-nya apa? Ya, silakan. Ya, betul. Kemudian E-nya apa? Menyangkal asap rokok. Ya, betul. R-nya? Rajin aktivitas fisik. Ya, jika kita harus rajin ya aktivitas fisik. Jangan mager. Apa itu mager? Males gerak. Tadi ice breakingnya udah tepuk semangat. Nah, biar nggak mager. Nah, semangat terus ya. Jadi harus rajin olahraga. D-nya apa? Ya. Diet dengan kalori seimbang. Oke, diet. Ya, harus diet kita ya. Biar kita bisa sehat. I-nya apa? Istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup. Nggak boleh terlalu letih. Cukup tidurnya. Setiap malam jangan begadang. Apalagi anak muda. Apalagi yang sering main gadget. Nah, harus istirahat yang cukup. Dan yang terakhir Kak, apakah? Ya, silakan. Ya, kendalikan stres atau kelola stres. Saat ini banyak orang stres. Stres berlebihan bisa menyebabkan bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah cerdik ya. Cek kondisi kesehatan, hanyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, istirahat yang cukup dan kendalikan stres. Nah, ini kita lihat epidemiologi kanker di dunia. Baca semua, kasus baru kanker global 2020 ada berapa juta? Kematian akibat kanker berapa juta? Diperkirakan akan meningkat menjadi berapa juta?
Oh, banyak apa sedikit? Tadi bisa dapat dicegah nggak? Bisa. Bisa dikendalikan nggak? Ilmunya apa? Epidemiologi salah satunya yang bisa mengendalikan. Nah, epidemiologi kanker di Indonesia. Data di Indonesia kasus baru kanker ada berapa? 396.914 kasus baru berat ya. Nah, terus meningkat nih, diprediksi melonjak hingga lebih dari 70% pada 2050. Maka jika langkah pencegahan dan deteksi dini tidak diperkuat, maka saat ini sekitar 400.000 kasus baru kanker terdeteksi setiap tahun. Banyak nggak 400.000? Banyak. Dan angka kematian berapa? 240.000. Sekitar di bawah 250.000 ya. 4 juta ya. Nah, kalau tanpa intervensi yang efektif, beban kanker akan semakin besar. Baik dari segi kesehatan masyarakat maupun ekonomi. Nah, sekarang kita tahu hari kanker dunia kapan? Ada yang tahu? Ya. Kapan hari kanker dunia? Oke. Kapan hari kanker paru dunia? Ya, ini hebat-hebat, beli tepuk tangan semuanya. Oke. Ada yang tahu kenapa kita harus tahu atau memperingati hari kanker dunia? Saya, Pak. Ya, silakan Wildan. Karena penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan deteksi dini. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ya, baik. Jadi kita tahu hari kanker untuk apa? Untuk berikan kita kesadaran. Jadi harus ada kanker bisa dicegah, maka meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa mencegah atau deteksi lebih awal. Dengan apa? Screening rutin, pola hidup sehat, kolaborasi semua pihak. Maka angka kejadian dan kematian yang tadi banyak itu dapat ditekan. Nah, itulah termasuk kanker. Nah, jadi ya mahasiswa semuanya kita termasuk agent of change. Bagaimana ikut andil untuk bisa mengendalikan dalam mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Nah, ini jenis kanker paling umum ya. Ada payudara nomor 1, 2 kanker paru, 3 kolorektal, 4 prostat. Berikutnya lambung. Ya cukup banyak ya. Nah, ini setidaknya tentang patofisiologi. Ya, patofisiologi. Kalau kita lihat sel normal ya. Ini selnya normal. Yang sebelah kanan selnya juga normal. Nah, ketika dia kena pajanan, bisa juga karena asap rokok, bisa juga karena polusi, bisa juga karena radiasi, bisa juga karena virus dan lain-lain. Yang menyebabkan dia nanti akan menjadi sel kanker. Nah, kemudian kita lihat nih, ini sel normal. Nah, kemudian terjadi pembelahan sel. Nah, kemudian terjadi lagi pembelahan sel. Maka dia teratur. Ini teratur nggak nih? Teratur nggak nih? Teratur. Bedakan dengan sel normal yang kena pajanan radiasi tadi macam-macam, dia bisa menyebabkan kanker sel atau sel kanker. Maka lihat, sel kankernya itu dia tumpuk-tumpuk. Ada infiltrasi, proliferasi dan seterusnya. Sehingga dia bisa menyebabkan kankernya metastasis, bahkan bisa menyebar ke seluruh tubuh atau bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, apa yang beda? Ada yang tahu beda tumor dan kanker? Ya, silakan Dimas. Jadi kalau tumor itu pertumbuhan selnya tidak normal, tapi kalau kanker tidak normal juga, tapi bisa menginfeksi sel yang lain. Nah, kita ketahui bahwa sel tumor itu masih bisa jinak, masih bisa juga ganas. Tapi kalau kanker sudah pasti ganas. Nah, yang jinak ya. Kemudian kalau diobati, dioperasi tidak muncul. Misalkan seperti apa? Di payudara namanya FAM, fibroadenoma mame. Tapi kalau kanker seperti CA serviks, kemudian CA kolon, CA paru, kemudian ada juga CA yang lain, maka dia tumbuhnya dengan cepat bisa menyebar ke organ lain yang kita sebut dengan metastasis. Metastasis menyebar, bisa menyebarnya ke paru, bisa menyebarnya ke tulang, bisa juga menyebarnya ke kelenjar limfe, bisa juga menyebarnya ke otak. Nah, itu namanya penyebarannya. Nah, berikutnya. Nah, ini ya. Kasus baru kanker menurut jenis kelamin. Semua usia. Laki-laki dan perempuan. Yang paling tinggi laki-laki kanker apa?
paru. Jadi kanker paru. Yang kedua apa? Kolorektal. Tapi kalau perempuan yang paling tinggi apa? Nah, maka harus hati-hati. Terus deteksi dini. Nah, deteksi dini untuk kehati-hatian karena nih kanker payudara tinggi. Kemudian yang kedua apa? Serviks. Lanjut ya. Nah, ini 10 jenis kanker dengan jumlah kasus tertinggi ya. Kemudian lanjut. Nah, ini sel tumor nih ya. Kalau kita lihat dia sel yang tumbuh tidak normal pada beberapa bagian tubuh dapat tumbuh jinak atau ganas. Tumbuhnya tidak pernah oleh jari. Nah, kalau ini yang masih jinak. Namanya kalau kanker lihat ya. Bisa sel-sel kankernya dapat menyebar ke bagian tubuh. Ya, membelahnya tidak terkendali. Nah, ini abnormalnya ya. Nah, ini juga sama. Tumor jinak, nah ini tumor ganas, kanker ya. Nah, ini untuk kanker payudara. Ya, stadium 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang 4 ini sudah metastasis kemana? Bisa ke paru, ke liver, ke tulang, ke otak ya. Kemudian ini juga CA cervix. Dari stadium 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 yang berat. Sudah menyebar ke bagian lain. Nah, ini juga paru. Nah, paru kanan, ini paru kiri. Nah, ini adalah sel tumornya. Nah, dia bisa menyebar dari stadium 1, 2, 3, 4. 4 bisa kemana? Bisa metastasis ke liver, bisa ke pleura, bisa juga ke otak. Itu yang sudah bisa. Nah, kita lihat. Nah, salah satunya adalah faktor resiko. Nah, faktor resiko yang menyebabkan kanker di antaranya adalah asap rokok. Ya, baik. Di antaranya adalah asap rokok. Nah, ini siapa yang pernah lihat? Angkat tangan. Pernah lihat nggak? Oke, ini apa nih? Ya, semuanya ini apa nih? Ada yang pernah lihat? Oke, baik. Nah, berapa perokok dewasa di Indonesia meningkat dalam 10 tahun terakhir? Banyak ya. Menjadi berapa juta? 70 juta. Nah, ini ya meningkat pesat ya. Kemudian ini seberapa besar populasi perokok di Indonesia? Luar biasa. Bahkan 120 juta orang Indonesia jadi perokok pasif. Bayangkan 120 juta. Banyak nggak? Banyak. Nah, ini ya bisa menyebabkan. Nah, ini akibat asap rokok banyak sekali. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan itu bisa menyebabkan kanker. Nah, ini adalah bahaya rokok elektronik yang banyak sekarang orang pakai, baik remaja, laki-laki dan perempuan. Nah, manfaat berhenti merokok banyak sekali ya. Nah, ini kandungannya. Ini semuanya dapat merusak tubuh dan bisa menyebabkan kanker. Nah, segeralah berhenti merokok. Nah, tingginya kasus kebiasaan merokok, jarang olahraga, banyak mengkonsumsi makanan junk food atau fast food. Nah, baik, ini kesimpulannya terakhir, kanker merupakan tantangan kesehatan global yang memerlukan upaya lintas sektor kesehatan, pendidikan, dan media. Maka keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, peran dukungan pemerintah, dan keberlanjutan pendanaan sangat dibutuhkan. Baik, saya cukupkan. Sekian. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya Pak, pertanyaannya apa saja pengobatan untuk penyakit kanker? Apakah hanya kemoterapi atau ada alternatif lainnya? Terima kasih. Baik, jawaban tentang pertanyaan, terima kasih atas pertanyaannya Talita. Nah, bagaimana pengobatannya? Nah, pengobatannya untuk kanker kita lihat dari stadiumnya. Dari stadium 0, 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya kalau sudah 4 itu artinya stadiumnya sudah stadium lanjut. Stadium awal biasanya direseksi, dioperasi. Nah, dioperasi. Kalau stadiumnya agak naik sedikit biasanya di organ-organ sekitarnya. Nah, kalau CA cervix biasanya ada histerektomi. Atau kalau payudara ada namanya masektomi dan seterusnya. Nah, baik, gimana? Baik. Oke, terima kasih Nalita. Ada lagi yang lain? Saya mau bertanya. Tadi Pak Abul menjelaskan bahwa terjadi peningkatan penyakit kanker di Indonesia. Bagaimana cara mengendalikan penyakit kanker tersebut? Ya, baik. Memang tadi sudah saya sampaikan dan kita semua sudah menyimak dengan baik dan juga kawan-kawan semuanya sudah membaca, termasuk jurnal-jurnal terbaru, ada peningkatan yang signifikan kanker termasuk di Indonesia. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Nah, mengendalikannya tentu tadi kita sudah sampaikan bahwa kanker dapat dicegah dan juga dideteksi sejak dini. Jadi kita harus sadar hidup sehat, kemudian segera jangan
takut ke rumah sakit untuk periksa. Nah, ada jadi tadi yang preventif ya, bagaimana pencegahan. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi kita pencegahan. Tentunya perlu peran apa? Stakeholder. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, kemudian tenaga kesehatan, kemudian kebijakan pemerintah bersama-sama bagaimana kita bisa berperan untuk bisa mengendalikan. Nah, salah satunya dalam epidemiologi penyakit tidak menular, dalam hal ini kanker, itu kita bisa bersama-sama periksa kesehatan secara berkala. Tadi juga ada cerdik ya. Alhamdulillah kita sudah selesai mata kuliah kita epidemiologi penyakit tidak menular mengenai kanker. Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah. Aman? Aman. Sebelum kita tutup doa seperti biasa, ada ice breaking, ada pengantar, dan biasanya juga kita bagi-bagi kelompok ya untuk presentasi agar mahasiswa-mahasiswi aktif untuk bisa menyampaikan dan kita bisa diskusi interaktif. Nah, sebelum kita doa, kita seperti biasa ada kuis. Are you ready? Oke. Nah, kuis ini nggak usah takut, meskipun kuis ini menjadi penilaian juga. Karena kalau kita semuanya menyimak dengan baik, membaca sebelumnya, insya Allah kuisnya nilainya baik. Kita mulai ya. Ya, baik, paling tinggi ya. Ini mudah sekali ya. Apa yang menyebabkan serviks? Ya, HPV. Baik. Oke, semua rekan-rekan mahasiswa, jangan lupa tugasnya untuk epidemiologi penyakit tidak menular untuk kanker. Nanti Bapak kirim lewat Edlink dan segera diisi paling lama 3 hari setelah perkuliahan ini. Dan kita akan bertemu lagi pekan yang akan datang dengan materi tentang penyakit jantung. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Baiklah, demikian deskripsi singkat dan cuplikan video proses pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL-Dikti 3, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART gelombang 1 tahun 2025. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta serta seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.